Oke, selamat siang. Lanjut lagi kita akan membahas bagaimana menghitung uji hipotesis atau uji regresi ya. Jadi uji regresi ini ada dua, uji regresi sederhana atau disebut juga uji parsial atau disebut juga uji T ya, sama pengertiannya. Dan uji regresi berganda ya, atau disebut juga dengan uji parsial, uji simultan, uji berganda atau uji bersama-sama. Ya, pengertiannya kalau bersama-sama ini berdua-dua bareng-bareng hitungnya terhadap variabel yang proporsionalisme. Kita akan coba dulu dengan menghitung uji parsial atau uji regresi sederhana atau uji T. Ya, jadi definisinya itu adalah kita membandingkan nilai T hitung ya, T hitung media pembelajaran ini dibandingkan dengan T tabel ya. T tabel dari mana? T tabel saya kirim ke kemarin di grup ya, sudah ada ya. Nah, kita cek dulu T tabel ya. Jadi poinnya itu adalah kita membandingkan nilai T hitung ini dibandingkan dengan T tabel ya. T tabelnya kita cari di buku statistik atau di internet ya. Silakan mana yang ketemu, dan kemudian kita akan membuka halaman tabel T. Tabel T. Nah, ini tabel T ya. Lihat laptopnya. Nah, ini tabel T ya. Tabel T. Nah, kita lihat datanya ya. Data punya Bu Masya ini 61 ya. Jadi 61 ya, 61 kita lihat di angka ya 61. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di 0,05 nih ya. 0,05 di angka 61. 1,99 ya. Nah, ini angka yang kita dapat ya. 61 ini 0,05 ya. Kita cek ya. Nah, 1,99. Nah, ketika angka T hitung ini lebih besar daripada T tabel, bahwa ada pengaruh. Nah, ini artinya ada pengaruh. Ya. Kemudian kita lihat nilai signya. Nilai signya 0,0. Nilai signya 0,0. Jika nilai sig ini lebih kecil daripada 0,05, bahwa ada signifikan ya. Berpengaruh positif dan signifikan ya. Jadi ada kata-kata signifikan. Kalau nilai ini lebih besar daripada 0,05, maka dia tidak signifikan. Kalau nilai T ini lebih kecil daripada T tabel, berarti dia tidak berpengaruh. Di jawaban hasil perhitungan kita ini, nilai T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel. Maka itu dinyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan ya, ada pengaruh nilainya signifikan ya, media pembelajaran terhadap profesional guru. Sekarang kita akan belajar menghitung bagaimana mendapatkan angka T hitung ini ya, mendapatkan tabel koefisien ini. Kita buka ini saya sudah buat ya, sudah saya pindahkan data yang ini data hasil respondennya ya, ini responden yang dari internet. Saya sudah hasilnya ya, sudah rekap ya. Nah, ini hasilnya ya, ini hasil aslinya ini. Kemudian saya sudah rekap yang valid ya. Jadi yang valid itu ada beberapa yang kita hapus. Nah ya, ini X1, X2, X3 nya kan tidak valid tadi, makanya kita hapus, tidak kita gunakan ya, tidak kita gunakan karena tidak valid ya. Begitu pula kalau
Anda nanti hitung yang Y-nya ya, Y dan X2-nya ya. Silakan Anda hitung sendiri ya. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Oke, ini ya. Jadi SPSS-nya itu, jadi X1, X2, X3-nya nggak ada karena tadi kita hitung di uji validitas tidak valid, makanya tidak kita gunakan. Oke, kemudian kita kopikan datanya di ini. Nah, ini sudah ada X1, X2, Y ya, terus ada jumlahnya ya. Kompetensi, media pembelajaran, profesionalisme ya. Ini kita lihat datanya. Kita cek datanya ya. Nah, ini sudah saya masukkan datanya ya. Data X1, X3, X4 dan seterusnya ya. Kemudian kita akan coba menghitung regresinya. Caranya adalah kita mengklik ya, analyze, kemudian regression linear. Komputernya agak kelola. Oke, kita masukkan. Nah, angka hasil yang tadi ya kita hitung adalah profesionalisme sebagai independen dan kompetensi sebagai independen. Oke, kita okekan saja. Tunggu sebentar, belum keluar hasilnya. Kita tutup dulu yang tadi ya. Kita hitung lagi ya. Analyze. Ya, analyze. Regresi linear. Nah, ini ada. Oke. Kita okekan. Tunggu sebentar. Nah, ini udah ada hasilnya ya. Yang pertama kita adalah sebelum ini kita ekspor dulu ya, biar mudah kita menggunakannya. Kita ekspor ke Excel, biar kita mudah mengkopinya ya. Jadi bisa kita edit ya. Kita tidak di copy juga nggak apa-apa ya. Oke, kita masukkan di valid ini, kita kasih nama regresi 1 ya, karena ya, kita akan satu-satu menghitungnya. Tunggu sedang berproses exportnya menjadi file Excel ya. Apa dipindahkan file Excel biar mudah merapikan dan men-setting-settingnya. Kalau dari sini bisa saja, kadang-kadang repot. Saya lebih suka di Excel itu hanya pilihan saja ya, tergantung Bapak Ibu masing-masing. Tunggu sebentar. Oke, kita lihat ya ditaruh di tiga. Nah, lihat regresi ya. Kita lihat di regresi. Nah, keluar ya. Nah, yang kita copy nih ya. Ini kita copy nih. Ya. Tadi kompetensi guru ya. Saya hitung tadi apa ya? Salah. Media pembelajaran. Kita ulang lagi. Oke. Media pembelajaran. Nah, ini media pembelajaran ya. Nah, ini angka koefisien ini. Yang ini kita pindahkan ini ya. Bisa kita copy ya. Kita pindahkan di sini ya. Inilah hasilnya. Ya. Hasil ini yang kita copy. Nah, nanti hasil ini baru kita jabarkan nilai T hitung dan T dan sig-nya. Kemudian ada namanya koefisien determinasi. Ya, kita lihat dari angka ini. Nilai summary ini ya. Nilai summary ini adalah kita melihat nilai R square dan R ya.
Nah, kalau yang determinasi kita menggunakan angka R-square ini ya. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah nilai korelasi hubungannya adalah kita melihat angka ini ya. Pada nilai di atas nilai korelasi adalah 0,913, 0,913. Nilai ini diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel pada pertanyaan adalah kuat. Kenapa kuat? Ini ada 3 bagian biasanya ya. 0, ini 0,9 artinya. Jadi kuat lemahnya itu berdasarkan ketentuan bahwa kalau dia mendekati 1 dia cenderung kuat. Kalau dia mendekati 0 dia lemah. Jadi kan 0,9 berarti kan mendekati 1 berarti dia kuat. Kalau dia 0,2 berarti dia mendekati 0 berarti dia lemah. Jadi itu aja, kuat dan lemah. Kalau dia tengah-tengah sedang. Nah, terus kemudian ada nilai R-square 0,834. Nah, 0,834 ini adalah yang kita gunakan sebagai nilai besarnya pengaruh. Ya, jadi pengaruhnya ini sebesar 83,4%. Jadi media pembelajaran itu berpengaruh sebesar 83,4% terhadap variabel Y. Variabel Y itu dia apa? Profesionalisme ya. Nah, jadi dia berpengaruhnya 83%. Nah, 16%-nya itu variabel lain. Tidak tahu apa variabel lain ya. Pokoknya kalau yang media pembelajaran dia sebesar 83,4% besarnya pengaruhnya itu. Itu cara menjelaskan regresi sederhana ya untuk hipotesis pertama. Untuk hipotesis kedua sama ya. Demikian, nanti saya lanjutkan untuk yang regresi berganda. Kita lanjut saja ya. Oke, regresi berganda ini. Regresi berganda nilai ini ya. Regresi berganda itu adalah bahwa data itu secara simultan. Berarti simultan itu bersama-sama. Kalau bersama-sama ya ininya yang kita ubah ya. Ya, analyze regression. Ya, nah, ini media pembelajaran kita tambahkan dengan kompetensi guru. Nah, jadi ada 2, ini ngitungnya bareng-bareng. Oke, dapatlah angka. Ini angkanya. Yang kita gunakan adalah nilai F. Nilai F ini ya, 145,908 dan nilai sig 0,000 ya. Kita cek lagi ya. Nah, ini. Jadi yang kita gunakan adalah nilai F. Jadi nilai F itu dia disebut berpengaruh jika nilai F ini lebih besar daripada F tabel. F tabelnya mana? Oh lupa, saya buka dulu F tabel ya. F tabelnya itu adalah nilai statistik. Oke, saya buka dulu yang F tabel. Jadi membandingkannya itu dengan nilai F tabel. Nilai F tabelnya itu didapat dari halaman buku statistik ya. Anda buka saja atau Anda download dari internet ya. Oke, saya sudah dapat nilai nilai persentase distribusi F ya. Bagaimana melihatnya? Adalah sama kayak tadi. Kita lihat 61 ya. 61 oke dapat angka. Nah, kolomnya itu di 2. Dapat dari mana 2? 2 itu didapat dari, jadi variabel yang kita teliti itu ada 3 ya. Rumusnya 3 kurang 1. Jadi sama dengan 2. Jadi dilihatnya itu garis 61 terus nilai F tabel ya. Nilai F tabelnya itu ya sebesar 61 di kolom 2 ini ya. Kita turut ke bawah 3,15. Nah, ini 3,15. Nanti kita masukkan sebesar 3,15 ya. Jadi dia dianggap berpengaruh jika nilai F-nya ini 145,908 itu lebih besar daripada F tabel sebesar 3,15. Terus signifikansinya sama 0,00. Jadi dia akan bersignifikan, akan mempunyai signifikan jika nilainya di bawah 0,05. Jadi kesimpulannya bahwa secara simultan media pembelajaran kompetensi secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan ya, karena signifikan hasilnya ini ya, hasilnya yang F ini 0,00. Oke,
Terus seberapa besar pengaruhnya kita lihat dari koefisien determinasi. Ya, kita cek lagi determinasinya berapa ini nih, Amrinya ya. 0,834 oh benar 8,34 yang signifikan ya. Kita cek lagi 834 pembelajaran dan kompetensi itu 0,834, jadi sama 0,834 pengaruhnya terhadap Y ya. Terus korelasinya itu 0,193, berarti kuat ya, ketiga variabel ini berkategori kuat. Demikian hasil perhitungan cara menghitung regresi, semoga bermanfaat.